Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan. Saya Lesaya Sarudim merasa sangat teruja untuk dapat bersama-sama dengan Anda melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini kita akan menyelami topik diberkatilah orang yang percaya. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang saya sempat kongsikan bersama melalui video ini. Jika Anda baru berada di sini, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Tanpa berlengah-lengah lagi, mari kita teruskan membaca ayat hafalan yang berbunyi. Yesus berkata kepadanya, "Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat aku." Pesanan khas dari ayat ini adalah dorongan untuk memiliki iman yang tidak bergantung kepada bukti fisikal atau pengalaman deria. Yesus memuji mereka yang percaya kepadanya dan kepada kebenaran Injil yang meskipun mereka tidak dapat melihatnya secara langsung, seperti yang dialami para murid-muridnya. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa iman sejati adalah keyakinan yang melampaui apa yang dapat dilihat, dan ini membawa berkat istimewa bagi orang percaya yang bergantung pada janji-janji Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, berikut adalah pandangan keseluruhan overview pelajaran kita untuk minggu ini. Yesus berbicara dengan keyakinan dan kepastian tentang identitinya. Selalunya dia merujuk kepada identitinya sebagai penggenapan Mesias yang dijanjikan dan meminta orang lain untuk menyaksikan kemesiasannya. Mengapa kesaksian mereka tentang identitinya begitu penting bagi Yesus? Dia ingin menyelamatkan seberapa banyak mungkin orang ke dalam kerajaan kekalnya, dan dia tahu bahwa percaya kepadanya adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan daripada dosa dan dunia yang telah jatuh ini. Saudara, Yesus juga meminta ramai saksi matanya untuk menyatakan keyakinan tulus mereka tentang pengalaman nyata mereka dengan Dia. Kesaksian Maria tentang pengorbanan Yesus sangat berkuasa dan bermakna. Hatinya terbuka sepenuhnya kepada mata Yesus, dan sebagaimana hati kita semua, karena Yesus tahu kedalaman setiap hati manusia. Oleh itu, dia juga mengetahui hati Yudas yang suka mencelah dengan licik. Yesus juga membaca hati Pontius Pilatus, seorang gubernur Rom yang kafir, yang dalam beberapa cara lebih jujur daripada ramai penuduh Yesus. Yesus juga menerima kesaksian seorang yang ragu-ragu, yang perlu melihat dan menyentuh bukti kebangkitan Tuhannya sendiri. Yesus bersabar dengan Thomas dan menunjukkan kepadanya bukti jelas dari tubuhnya yang berparut. Jadi minggu ini kita juga akan mengkaji kesaksian paling berkuasa tentang kemesiaan penyelamatan Yesus sendiri, yang memberi kesaksian tentang misi mesianiknya melalui perkataannya yang membawa kehidupan yang kekal dan melalui perbuatannya yang berkuasa. Saudara, kita mulakan dengan membahas topik merujuk kembali kepada Abraham. Kita dahului dengan membaca dari Yohanes 8 ayat 56, katanya, "Bapa kamu Abraham bersukacita karena akan melihat masa kedatanganku. Dia sudah melihatnya dan dia bergembira." Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Abraham mendapat wahyu tentang Mesias yang akan datang, yang menggembirakan dia sebagai tanda pengesahan terhadap rancangan keselamatan Tuhan yang dijanjikan. Abraham bersukacita, namun pemimpin Yahudi yang melihat Yesus dan mukjizatnya secara langsung merespon dengan kemarahan dan ingin membunuhnya pula. Wahyu kepada Abraham ini
menggambarkan rancangan penebusan, di mana Abraham melambangkan Tuhan Bapa, yaitu Bapa Surgawi, dan Ishak anaknya melambangkan Yesus, anak tunggal Tuhan. Seperti Kristus yang memikul salib naik ke Bukit Golgota, Ishak memikul kayu korban dalam ketaatan tanpa bantahan. Iman Abraham yang luar biasa dalam bersedia mengorbankan anak perjanjiannya itu melambangkan kesediaan Bapa Surgawi menyerahkan Yesus untuk menebus manusia. Namun berbeza dengan Ishak yang diselamatkan, tiada pengganti bagi Yesus. Dengan menumpahkan darahnya, Yesus sendiri telah menjadi pengganti untuk semua umat manusia. Dan dengan memberikan nyawanya sendiri dan kebenarannya sebagai tebusan bagi kita. Seterusnya, topik kedua dalam pelajaran kita minggu ini ialah kesaksian oleh Maria. Yohanes 12 ayat 3 berkata, "Kemudian Maria datang dan membawa kira-kira setengah liter minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dibuat daripada akar wangi. Dia menuang minyak itu pada kaki Yesus, lalu menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Oleh itu, keharuman minyak itu memenuhi seluruh rumah itu." Saudara, pada majelis jamuan makan di rumah Simon, seorang Farisi, Yesus adalah tetamu kehormat bersama-sama dengan Lazarus, sementara Maria bukan tetamu kehormat. Simon dan Maria menunjukkan kontras. Simon yang telah disembuhkan dari kusta oleh Yesus belum menyerahkan dirinya sepenuhnya dari dosa-dosanya, sementara Maria menyerahkan sepenuhnya jiwanya kepada Yesus dan dibersihkan dari dosanya di masa lalu, yang menunjukkan kasih setia yang mendalam dengan mengurapi Yesus walaupun dikecam oleh Yudas. Namun Yesus membelahnya, menghargai pengabdiannya sebagai satu tindakan indah yang pastinya mencerminkan hati yang ikhlas. Yesus menerima pengorbanan yang terbaik dari hati yang tulus dan menganggapnya sebagai sudah mencukupi. Saudara, seterusnya kita membahas topik kesaksian tanpa disadari Pilatus. Adalah satu ironi bahwa Pilatus, gubernur Rom yang kafir, mengisytiharkan kesucian kebenaran Yesus, sedangkan bangsa Yesus sendiri, orang Yahudi, menolaknya dan menuntut kematiannya. Walaupun hidup dalam dunia yang korup, Pilatus ingin tahu kebenaran tetapi ragu akan kewujudannya. Suatu dilema yang masih relevan kini ketika kebenaran sering disalah tafsirkan sebagai manipulasi atau pembohongan. Dalam kekeliruan ini, kata-kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini menjadi satu panduan yang sangat penting. Berjalan bersama Yesus membawa kepada pengenalan kebenaran dan kehidupan kekal. Walaupun Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, bahkan luar biasa seperti disahkan oleh istrinya sendiri, namun dia tunduk pada tekanan orang ramai dengan mengabaikan suara hatinya. Keputusan itu membuatnya kehilangan kehormatan dan berakhir dalam kemurungan yang membawa kepada dia membunuh diri. Saudara, topik seterusnya yang menarik yaitu case mengenai kesaksian oleh Thomas. Kisah Thomas mengajarkan kita tentang iman di mana walaupun bergelut dengan keraguan seperti Pilatus, Thomas dibimbing oleh Yesus untuk percaya melalui bukti yang lembut dan penuh kesabaran. Yesus mengundang Thomas untuk menyentuh bekas lukanya. Katanya, "Hulurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkan tanganmu dan masukkannya ke dalam rusukku. Jangan ragu-ragu lagi, percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Saudara, tindakan ini menunjukkan kerelaan Yesus untuk membantu orang yang berjuang dengan keraguan-raguan menemui mereka di mana mereka berada.
Yohanes ketika menulis Injilnya menghadapi keraguan dalam gereja akibat ajaran Gnostik. Seperti pada zaman Yohanes, ramai hari ini mencari bukti lengkap sebelum percaya. Meskipun kita dikelilingi oleh tanda ciptaan Tuhan, penyelenggaraannya serta pimpinannya. Saudara, kisah Elisa bersama hambanya yang ragu-ragu menggambarkan satu doa sungguh agar hamba Elisa dapat melihat bukti penjagaan Tuhan. Dengan mata rohani yang dapat melihat realiti lebih besar. Hamba Elisa menengadah dan nampak di bukit itu penuh dengan kuda dan kereta kuda berapi di sekeliling Elisa. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa melihat yang sebenar adalah mempercayai realiti yang lebih besar di luar keadaan kita yang serta-merta. Saudara, seperti Elisa, kita diajar bahwa iman adalah melihat melampaui dunia fisikal dan mempercayai realiti rohani yang lebih mendalam. Saudara, topik terakhir yang kita kaji minggu ini ialah kesaksian oleh Yesus. Yesus adalah saksi terbesar tentang ketuhanan dan misinya. Dia berusaha keras meyakinkan mereka yang bersikap ragu-ragu, khususnya golongan intelektual dan orang-orang kaya, untuk percaya kepadanya dan diselamatkan. Saudara, satu ayat berkata, "Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihatku," katanya di dalam Yohanes 20 ayat 29. Meski usahanya sering sia-sia, keinginannya tetap kuat agar mereka memahami kebenarnya. Kita yang hidup sekarang ini beruntung dengan nubuatan yang telah digenapi dan firman-Nya yang telah membawa kehidupan kekal. Kesaksian Petrus mengingatkan kita bahwa kata-kata Yesus mengandungi hidup yang kekal. Testimoni ribuan orang yang telah diubah oleh Kristus menunjukkan kuasanya yang nyata di dalam mengubahkan hati yang keras. Melalui Roh Kudus, Yesus membentuk harapan kemuliaan dalam diri kita. Berbeda dengan ketidakpastian manusia, Yesus adalah sumber kebenaran sejati yang kata-katanya dapat kita percayai sepenuhnya. Dia selalu mengatakan dan menghidupi apa yang benar. Saudara, sebagai kesimpulan, pertama, iman sejati tidak memerlukan bukti fisikal. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah Abraham dan pujian Yesus kepada mereka yang percaya tanpa melihat. Iman adalah keyakinan kepada janji Tuhan tanpa ada apa-apa syarat tambahan. Kedua, Yesus menyediakan bukti dan peluang untuk percaya walaupun dalam keraguan, seperti yang dilakukan kepada Thomas. Yesus dengan sabar memberikan bukti tambahan untuk mengatasi sebarang keraguan, tetapi menekankan bahwa kebahagiaan sejati ada bagi mereka yang percaya dengan hati yang terbuka. Yang ketiga, Tuhan memberi banyak bukti melalui alam firman-Nya, nubuatan yang digenapi, dan pengalaman pribadi kita. Semuanya ini bertujuan untuk membina iman kita, menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan, dan mengajak kita melihat realiti yang lebih besar di luar keadaan dunia yang kelihatan. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk pelajaran minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang saya kongsikan bersama, dikongsikan ini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang yang dimuatkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini, atau hantarkan nomor yang tertera di screen. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.